Shalom teman-teman. Shalom. Balik lagi di Story Simple Truth of Youth. Yes. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng Kobram. Yes. Back again. Sampai udah nggak usah dikenalin, kayaknya udah hafal. Hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang indah sekali teman-teman. Bukan lautan, bukan kolam susu, Aduh. tapi surga. Surga. Wah, asik. Apakah teman-teman percaya surga itu nyata? Komen di bawah ya. Wah. Oke, langsung aja. Surga itu tempat yang belum pernah kita kunjungi kan ya, Ko ya. Tapi di Alkitab ada nggak sih kata-kata atau ayat tentang surga itu kayak apa sih gitu? Pasti ada lah. Pasti ada lah ya. Sebenarnya kalau mau disiapin banyak banget. Ya. Kalau kita bisa lihat gini, nanti bisa dibaca ya. Nanti endingnya itu kan endingnya Alkitab kan kita Wahyu kan. Iya. Nah, endingnya iblis itu di Wahyu pasal 20. Selesai itu udah nggak ada lagi ngomongin iblis. Nah, di Wahyu 21 dan Wahyu 22, nah itu nanti akan ngomongin tentang namanya surga, tentang Yerusalem baru yang kayak apa. Nah, sebenarnya ada banyak sih yang di situ bisa oh ternyata tuh besok tuh kita tuh di surga kayak gini toh. Nah itu. Kalau salah satu contohnya gitu Salah satu buat kita membayangkan. Oke. Ini sambil buka Alkitab nggak apa-apa ya? Oh boleh. Karena ini sebenarnya saya nggak pengen salah juga. Yuk kita lihat ya. Ya. Di Wahyu pasal 21 itu dibuka dengan satu perikop kan, langit yang baru dan bumi yang baru. Nah kan ayat 1 dan 2 ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah yang bias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, ini yang jadi sering salah kaprah gini. Pertanyaannya, besok tuh surga di mana? Nah ternyata kalau dari ayat ini, besok kita tuh surganya tuh ya di bumi ini, gitu kan? Tapi dengan satu yang dibaharui. Jadi kalau kita ngomong besok aku mau ke surga ke atas, ya ada benernya ada salahnya juga sih. Karena besok ujung-ujungnya setelah kerajaan 1000 tahun damai, justru surga itu malah yang turun. Jadi ternyata kita nggak kemana-mana ya? Enggak. Justru malah kita ada di bumi ini, malah Tuhan yang kembali sekali lagi itu turun. Jadi saya nggak bisa bayangin ya, bumi yang sekarang yang seperti ini itu dibaharui Tuhan dengan cara yang dahsyat banget. Itu ada langit dan bumi yang baru. Dan itu dikatakan Yerusalem itu turun dari surga. Jadi ini kalau opa oma kita kan dulu pernah punya nyanyian, oh Yerusalem kota mulia, aku rindu mau ke sana gitu kan. Sebenarnya nggak kemana-mana loh, kita tuh malah di sini. Jadi ujungnya, di endingnya, kalau teman-teman mau tahu surga itu di mana, ke bumi. Itu nanti kayak bisa bayangin ya, kotanya turun dari surga itu kayak apa? Itu transmigrasi paling keren mungkin. Migrasi paling keren ya ini. Itu turun dari surga. Ya, mungkin juga teman-teman banyak yang shock ya. Saya juga ketika dibuka ini, ya ternyata kok malah kita tuh nggak kemana-mana, malah surganya yang turun ke. Baru tahu? Baru tahu juga sih. Pak kurang bahasa gitu. Atau kalau bahasa cuma lewat. Ini Yerusalem yang baru turun dari surga. Apakah surga itu cuma satu kota, Yerusalem? Atau tetap ada berpulau-pulau? Kalau nanti teman-teman bisa baca, mana ya, coba ya. Sebentar. Waduh, ini lumayan banyak sih kalau dibaca, nanti panjang. Ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci, masih di Wahyu 21 ya. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi kalau di sini dikatakan gini, nanti di pusat bumi itu senternya ya Allah sendiri. Jadi saya percaya kalau gitu kita ke surga itu malah kosong. Justru kemuliaan yang paling besar itu nanti akan ada di muka bumi ini. Tapi itu dibarui loh ya, dengan bumi, langit dan bumi yang baru. Jadi satu yang luar biasa ketika saya temukan kebenaran ini juga, saya juga shock loh, kok ternyata seperti ini ya gitu. Jadi nanti senternya itu Allah sendiri, Tuhan sendiri, dan itu surga Yerusalem yang baru itu berpusat pada
Itu nggak perlu matahari, nggak ada malam, jadi terus luar biasa ya, hemat listrik ya. Kayaknya emang ada listrik. Nggak perlu listrik kali. terus ini kok sempat jadi pertanyaan dulu ya. Ya mungkin sampai sekarang karena belum ada jawabannya. Taman Eden. Taman Eden tuh ada hubungannya nggak sama surga? Atau kalau itu kota mungkin kecamatannya gitu. Soalnya gini, nanti kalau teman-teman bisa lihat ya di salah satu firman Tuhan, sebentar, di 2 Korintus 12 ayat 2. Itu satu saat Paulus itu pernah dibawa ke surga. Tapi Paulus nggak ngomong surga, tapi dia ngomong dengan Firdaus. Padahal kita tahu Firdaus itu namanya dari Eden. Nah, ketika Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden, ya, itu kan kemudian gerbang Taman Eden itu kan dijaga 2 malaikat, ya kan, dengan pedang berapi. Nah, lucunya setelah itu kan nggak pernah ketahuan kan, gimana itu mau cari kayak apapun nggak pernah ketahuan. Cuma orang-orang cuma bisa menebak karena di Taman Eden itu ada 4 sungai, Efrat, Tigris, Pison, dan Gihon. Salah satu yang masih tersisa itu salah satunya Sungai Efrat. Sampai sekarang itu masih ada, ya. Sementara yang 3 lainnya ini sudah mungkin kering dan sebagainya lah, gitulah. Nah, dari situ kita bisa tahu kira-kira Taman Eden itu ada di daerah Irak, ya kan, di Mesopotamia di situ. Tapi tamannya kemana? Nah, itu jadi pertanyaan kan. Nah, ada kemungkinan memang besar itu taman itu kayak diangkat sama Tuhan, kan? Nah, terus ini balik lagi, ya kan? Ini kalau saya boleh tanya lagi kan? Itu kan waktu itu Paulus ngomong gini, aku tiba-tiba dibawa ke surga tingkat yang ketiga. Iya. Teman-teman, menurut teman-teman lo ya, ini gantian saya tanya. Surga itu bertingkat nggak? Mungkin bukan tingkat kayak rumah gitu, mungkin bukan ya, tapi mungkin ada levelnya. Ada levelnya. Mungkin. Jelasin sedikit ya, Kak ya. Nah, surga itu di bahasa Ibrani dikatakan dengan kata Shamayim. Shamayim ini artinya itu langit atau heaven atau sky, gitu kan. Nah, orang Ibrani itu punya 3 Shamayim. Yang pertama itu ini, atmosfer, yang kita lihat biru ini, itu Shamayim yang pertama. Shamayim yang kedua, itu nanti di atas lagi. Ada bintang, bulan, matahari. Itu langit yang kedua. Langit yang ketiga, itu adalah yang nggak kelihatan, itu surga. Nah, saya nggak tahu sih, karena saya juga belum pernah ke surga, ya kan. Nah, cuman yang dikatakan Paulus ini, itu adalah bukan yang di langit-langit, bukan yang di bulan, matahari, bintang, tapi yang ketiga, itu yang di surga. Nah, surganya sendiri bertingkat-tingkat enggak, di Alkitab enggak pernah dijelasin. Tapi kalau teman-teman tanya, ada enggak perbedaannya strata sosial, tanda kutip loh ya? Ada. Nah, ini nyambung sekarang ya. Di Matius 5:19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian pada orang lain, ia menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi. Nah, jadi ada satu kualifikasi sendiri. Yang nentuin siapa? Ya Tuhan sendiri. Ya, kita pun nggak bisa ngomong itu. Nah, artinya di surga itu nanti tetap ada namanya strata. Ya, cuman dibagi berapa strata saya nggak tahu lah. Itu Tuhan sendiri akan bagi. Kan? Nah, balik lagi yang ke pertanyaan tadi yang di Firdaus. Saat ini Firdaus itu ya surga, ya kan? Orang-orang itu nanti yang hari ini meninggal itu sementara akan ada di Firdaus. Kalau yang udah pasti selamat. Yang pasti yang percaya sama Tuhan Yesus yang selamat, ya kan? Nah, sementara yang enggak itu ada di namanya Hades. Itu neraka yang belum neraka. Karena neraka yang sebenarnya itu masih nunggu sekian ribu tahun lagi, karena itu ada bukan sekian ribu ya. Mungkin berapa 1000 plus berapa saya nggak tahu. Setelah kerajaan 1000 tahun itu barulah nanti neraka yang sebenarnya. Kan? Itu ada namanya Hades. Nah, besok yang neraka sebenarnya. Nah, surga yang sebenarnya itu yang kita tunggu nanti ketika surga itu turun dari Yerusalem baru, itulah yang dinantikan. Seperti itu. Ya, produk rumit ya ternyata ya. Tidak seindah. Indah sih, tapi tidak semudah itu. Cuma ternyata complicated. Ternyata surga ternyata banyak hal yang misterius ternyata di situ. Apalagi nih? Katanya di surga itu banyak tempat tinggal. Oh ya. Banyak rumah. Banyak rumah. Nah, rumah itu buat satu orang atau satu family? Di salah satu bagian firman Tuhan di Yohanes kan, itu kan
aku akan pergi pada Bapa untuk menyiapkan rumah, gitu kan. Kalau teman-teman bisa baca, saya nggak siapin, tapi Yesus pernah doa seperti itu. Artinya memang iya nanti di surga itu Tuhan nyiapin satu rumah buat siap kita, kan. Nah, cuman rumahnya nanti sendiri-sendiri atau enggak, walau alam, kita belum tahu ya. Yang pasti Tuhan akan sediakan rumah. Nanti entah satu orang satu rumah atau satu orang berapa orang satu rumah, saya juga nggak tahu, ya kan. Terus yang keluarga, ya kan. Kalau nanti teman-teman baca di Matius 22 ayat 30, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat. Berarti ini yang bisa saya tarik kesimpulan ya, bisa betul atau enggak, tapi kemudian iya ya. Jadi nanti di surga itu kita sudah bukan lagi berkumpul sebagai satu keluarga kecil, ya kan? Karena kita menjadi satu keluarga besarnya dari keluarga Allah. Jadi misalnya saya cuma akan tahu, oh ya, itu waktu di bumi dia jadi istri saya, gitu. Istri saya misalnya kan, anak juga ya. Tapi itu akan digantikan dengan satu, karena gini, kalau nanti teman-teman baca di salah satu Tuhan, sebentar ya. Ini asik banget. Di Matius 22 tadi, ayat 30 tadi, dalam satu terjemahan bahasa Inggris, tepatnya di all our ecstasy and intimacy then will be with God. Jadi kepuasan kita, keintiman kita itu bukan lagi pada suami, bukan lagi pada istri, bukan lagi sama anak, tapi itu akan pada Bapa. Dan kalau mau vulgar lagi ya, apakah ada seks di surga? Tapi tadi dikatakan dalam firman Tuhan tidak kawin dan tidak dikawinkan. Nah, itu buat saya ya, kalau buat saya pribadi sudah nggak ada lagi. Udah nggak butuh. Udah nggak butuh. Karena kepuasan kita itu nanti Allah Tuhan sendiri akan satisfy kita. Seperti itu. Mungkin ya masih hal kayak mencerna gitu koyo gitu kan. Tapi ya seperti itulah. Jadi buat saya untuk bagian rumah itu karena Alkitab nggak jelasin detail ya. Tapi kalau ada beberapa orang yang katanya pernah ke surga, katanya pernah melihat ada satu orang yang bisa punya satu rumah. Tapi ada juga orang-orang yang tinggalnya semua bareng. Ada juga seperti itu. Saya nggak tahu, karena itu di Alkitab nggak pernah dijelaskan. Tapi yang pasti, Tuhan Yesus hari ini sedang menyediakan rumah buat kita. Kita mau bangun itu, kita tinggal masuk tempat itu. Itu aja. Berarti ya udah nggak ada orang nikah juga di sana, nggak ada kondangan. Berarti yang jomblo-jomblo kalian santai, itu nggak ada yang dibully nanti. Emang konsepnya surga kita agak berbeda ya dengan negara kita. Nah, di surga kita itu senternya benar-benar nanti Tuhan. Tuh. Terus kepuasan, tanda kutip nafsu, terus keinginan itu akan dibalut dengan satu yang kudus. Itu saya jujur nggak bisa sambahin juga. Tapi nanti apapun yang kita rindukan itu nanti ujungnya untuk memuliakan Tuhan. Jadi itu kita kan di sini sudah masih punya free will, ya kan, kehendak bebas. Nah di surga nanti free will kita itu akan dibalut dengan namanya kekudusan. Ya apapun yang kita kerjakan itu akan untuk mungkin bisa juga gini, apa? Kita kan kalau di dunia tuh masih ada yang namanya keinginan daging, masih ada apa. Nah kalau di surga kan ya kita udah nggak ada keinginan daging gitu loh. Jadi udah nggak ada hal-hal daging, kedagingan yang bisa memuaskan kita, karena kita udah nggak pengen lagi gitu, nggak ada lagi gitulah keinginan daging. That's right. Terus kalau ini, tadi kan Koh Bram sempat nyinggung masalah ada orang yang pernah diajak ke surga. Nah kalau itu tuh benar nggak sih? Saya nggak bisa ngomongin ya atau benar atau salah ya. Salah. Karena segala yang disaksikan mereka itu harus kembali ke Alkitab, ya kan. Tapi memang Alkitab kan nggak jelasin detail banget surga tuh nanti ada apa-apanya. Kecuali yang di Kitab Wahyu cuma dijelasin kayak temboknya kayak apa. Tapi yang di dalamnya kan nggak dijelasin. Nah, saya cuma bisa ambil kesimpulan gini, entah mereka betul atau enggak. Yang saya cuma tangkap gini, surga itu ada.
nanti kayak apa benernya mereka, nanti kita akan saksikan nanti di surga. Nah, tapi yang pasti gini, kita bisa melihat hari-hari ini, kalau ada orang yang berkata, saya pernah ke surga. Gak semua orang tuh bisa punya kesaksian seperti itu. Kan? Dan kalaupun ada orang yang ngomong kesaksian seperti itu, harus dicek kembali. Hanya seperti apa yang dilihat, sesuai enggak, gitu kan. Karena memang, kalau kita baca di Alkitab kan memang nggak jelasin detail banget surga itu seperti apa. Tapi yang pasti gini, di luar mereka tuh betul atau enggak, yuk percaya surga itu ada. Dan itu akan jadi satu tujuan kita nanti, oh ya destiniku nanti ada di sana. Gitu. Ya. Apa namanya, ini sorry Niko masih penasaran sama yang tadi kan. Apa namanya soal status keluarga gitu. Itu masih ada nggak sih kayak orang yang diakui sebagai anak gitu, atau udah kayak individu ya bener-bener satu orang walaupun tadinya keluarga tetap dianggapnya nanti satu orang, atau ada kayak statusnya, oh ini anak yang diakui, apa sih namanya, anak yang diakui ya. Anak legalnya surga loh. Surga nggak ada. Kalau saya bisa ngomong gini, nanti di surga ya kan, kita akan ya apa, dengan satu cinta tapi bukan lagi dibalut dengan, kalau kasih kan ada 4. Ada agape, eros, theo, satu lagi apa ya sampai lupa ya. Satu lagi lah. Ada satu lagi, lupa lah itu. Nah, nanti di surga itu akan munculnya kasih ini. Kasih agape yang paling kuat, ya kan? Nah, nanti ketika kita di surga, oh iya, waktu di bumi kamu tuh anakku, ya kan? Tetap memori itu enggak bakal hilang kok. Ya kan? Memori itu enggak bakal hilang, kamu tuh istriku, ya kan? Kamu pernah jadi selingkuhan tapi kita bertobat gitu kan. Kalau bertobat bisa lah. Tapi gini, intinya nanti di surga itu sudah nggak ada lagi satu nafsu, satu memori yang kurang ajar gitu kan, enggak. Tapi itu akan dibalut dengan satu yang indah lah pokoknya gitu. Berarti mungkin status keluarganya itu juga dibalut di memorinya itu gitu ya, bukan kayak status misal ada orang yang pernah cerai terus nikah lagi, oh ini istri baruku, ini istri lamaku gitu. Karena gini, kita di surga kan tadi sudah dijelaskan, kita tidak kawin mengawinkan, ya kan. Jadi kita tuh berdiri sebagai satu individu kerajaan, anggota keluarga kerajaan surga lah gitu loh. Jadi kita sudah ya kamu saudaraku, kamu keluargaku gitu loh. Jadi kita di situ bukan lagi terpisah-pisah sebagai kelompok kecil, keluarga kecil, jadi satu keluarga yang besar. Ya itulah. Kalau belum dipahami, telan dulu aja dah. Kalau orang martir itu pasti masuk surga nggak sih? Sebenarnya gini, martir itu panggilan. Jadi nggak semua orang dipanggil untuk jadi martir. Nah, orang yang dipanggil untuk jadi martir itu orang-orang yang saya percaya gini, mereka tuh disanggupkan untuk jadi martir. Karena martir itu nggak gampang kan? Ujungnya matinya pun bisa yang aneh-aneh gitu kan. Nah, saya percaya gini, kalau artinya gini, setiap orang kan punya panggilan tertentu. Ketika dia genapi panggilannya, oh itu jaminannya pastilah dia akan selesaikan sampai tuntas, finish strong, ya kan. Nah, orang-orang yang dipanggil secara khusus untuk jadi martir dan mereka selesaikan itu, pasti deh masuk surga. Karena mereka genapi panggilannya. Nah, di luar martir pun kita juga harus sama, Bang. Yuk jawab panggilan Tuhan, calling kita apa sih gitu kan. Kalian yang pelajar, kalian yang di rumah keluarga mungkin punya panggilan tersendiri kok. Panggilan itu. Ya, itu. Simpelnya seperti itu sih. Terus ini kan Alkitab kita tuh terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, Perjanjian Baru itu ada Yesus. Dan kalau di Perjanjian Baru kan kita kenalnya gini, kalau mau masuk surga percaya Yesus. Terus kalau di Perjanjian Lama ada hukum Taurat juga. Ya, ada hukum Taurat. Apakah harus melakukan semua hukum Taurat itu buat masuk ke surga? Nah, buat saya gini, sebelum Perjanjian Baru itu Tuhan punya satu hitung-hitungan tersendiri, ya kan. Dan salah satunya sebelum Yesus, hukum kasih karunia, sebelum hukum anugerah itu jalan, ada hukum Taurat. Nah, disitulah hukum Taurat itu kan berjalan. Memang itu akan jadi satu yang liturgis banget. Harus mempersembahkan ini. Nah, itu nantilah Tuhan akan hitung sendiri di situ. Kita nggak bisa ngomong nanti seperti apa ya. Jadi nanti kalau mereka kan belum tanpa Yesus gitu kan. Tapi kita bisa lihat dari kesaksian pahlawan-pahlawan sebelum Perjanjian Baru. Iya. Dari Nuh, Abraham, Musa, Daud.
Iya. Kita bisa lihat hidup mereka itu luar biasa tuh. Bahkan ada yang langsung diangkat. Nah, Henokh, ya kan? Artinya hidup bergaul dengan Tuhan itu bukan satu yang mustahil, gitu kan? Biarpun hari itu tanpa Yesus. Tapi memang karena itu belum zaman Roh Kudus kan, mereka kan butuh satu kesungguhan lebih lagi. Seperti itu. Apalagi sekarang yang udah zaman Roh Kudus gitu ya, pasti kita lebih dimampukan. Harusnya iya. Walaupun dunianya juga mungkin lebih ngeri. Wow. Ya. Boleh tambah ya, Nah, nih ada satu pertanyaan gini. Banyak orang tuh punya asumsi surga tuh ngapain sih? Ya kan? Kita tuh dulu berpikir, ayo kamu sering-sering belajar memuji nyembah Tuhan. Karena besok di surga tuh kita kerjaannya memuji dan menyembah Tuhan. Nanti bosan. Apakah betul hanya itu, gitu kan pertanyaannya kan? Nah, saya temukan satu jawaban. Yuk, teman-teman bisa lihat ya. Ini di Matius, di Wahyu, Wahyu pasal yang Wahyu pasal 22 lagi ya kayaknya. Di ayat 5, ya kan? Dan malam tidak akan ada lagi di sana, mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Gak mati ya nih ya. Semoga enggak ya. Nah, artinya gini, ternyata di surga itu satu ya, memerintah sebagai raja. Kemudian ayat yang ketiga, maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Kalau kita lihat di Wahyu ini ya, berarti ada dua pekerjaan yang pasti akan terjadi dalam surga. Satu beribadah, yang kedua memerintah sebagai raja. Nah, artinya gini, kalau kita cuman ngomong besok tuh cuma memuji nyembah Tuhan, sorry, surga enggak seboring itu, enggak segaring itu. Artinya ada satu aktivitas lain yang akan kita kerjakan. Tapi memang iya, memuji dan menyembah Tuhan salah satu bagian di surga. Nah, cuma di situ selain itu orang-orang yang nanti akan kita tuh jatahnya memerintah sebagai raja. Nah, kalau ada raja berarti ada yang diperintah. Nah, ini dia. Makanya tadi saya katakan di surga itu ada namanya stratanya juga ada. Kemudian yang lucu lagi nih, teman-teman bisa lihat ya nanti ya. Berarti kalau ada raja, berarti masih ada bangsa-bangsa, ya kan? Iya. Nah, yang lucu ya dua. Ada pohon kehidupan di situ, ya. Tiap-tiap bulan saya yang bawa aja ya. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi gini. Ini bayangan saya loh ya. Ini teman-teman bisa berasumsi atau teman yang saya tangkap gini. Besok senternya tuh memang Yerusalem baru, langit dan bumi yang baru. Saya nggak tahu siapa yang berhak masuk sana, itu Tuhan yang tahu. Jatahnya itu memerintah sebagai raja beribadah. Tetapi di luar itu masih ada bangsa-bangsa. Saya nggak tahu, mungkin kayak gini, penjahat yang di sebelah kanan Yesus. Itu kan belum mengalami pemuritan, belum mengalami baptisan Roh Kudus. Dia cuman, aku percaya bahwa aku ke surga. Ya, kamu masuk, gitu kan? Saya nggak tahu, apakah ya orang seperti itu mungkin bisa jadi itu orang yang ditempatkan di bangsa-bangsa. Jadi nggak masuk di kota yang inti, core, gitu kan? Itu Yerusalem baru. Itu ada bangsa-bangsa di situ. Nah, orang-orang, tapi jatah kita itu sebenarnya memerintah sebagai raja. Tapi ketika saya lihat ini, Tuhan berarti ada juga ya, ada orang-orang yang nanti cuma masuk sebagai rakyat. Ada juga nanti yang berhak masuk untuk raja. Nah, raja ini saya percaya orang-orang yang punya kualifikasi khusus dari Tuhan untuk memerintah. Nah, jadi kerjaan di surga itu nggak cuma nyembah, memuji Tuhan, tapi ada juga yang jadi saya juga nggak bisa bayangin nanti petanya kayak apa ya. Itu ada Yerusalem baru, luarnya ada bangsa-bangsa, dan orang-orang yang punya kualifikasi khusus dari Tuhan itu disebar untuk memerintah sebagai raja. Nah, yang lucu itu menyebut ini ayat 3 itu kan ngomong gini, ayat 2 pakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Berarti di surga itu masih ada yang sakit ya? Ya kalau dari sini ya, dari sini berarti masih ada yang sakit kan? Nah, saya nggak tahu sih, mungkin waktu selesai belum beresi kepahitan, masih tapi selamat gitu kan? Mungkin masih ada yang apa-apa. Nah, di situ ada daun-daun itu untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Saya nggak tahu lah nanti prosesnya kayak apa. Itu benar-benar ketika saya belajar di surga, itu
ternyata masih banyak hal yang belum kita ketahui sampai besok. Tapi yang pasti gini, surga tuh nggak boring, men. Surga tuh nggak boring, surga tuh asik. Jadi teman-teman hari ini bisa melihat surga tuh super keren. Kita tuh nggak cuman ada di cuman muji nyembah Tuhan, nggak. Aktivitas surga tuh banyak sekali, saya percaya. Dan kita bisa ngomong kata selamanya tuh kalau dibayangin nggak nyanda tuh. Oh, selamanya. Coba bisa teman bayangin selama-lamanya di surga tuh kayak apa, ya kan? Apa nggak bosen ya? Tapi saya percaya kalau Tuhan tuh jadi senternya, jadi pusatnya, kita nggak akan pernah bosan. Dan selalu ada yang baru, saat ada satu yang luar biasa kita temukan. Dahsyat sekali. Oke, terakhir kok. Kalau kita udah percaya sama Tuhan Yesus, iya. Apakah pasti masuk surga? Nah ini, saya bukan dua ayat ya. Nanti teman bisa lihat dari situ. Yang pertama Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat ke-6 itu ayat yang terkenal banget, ngomong gini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus. Artinya sebenarnya Yesus itulah kuncinya. Kuncinya Yesus itu pintunya. Gak ada orang bisa sampai ke Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tapi ada ayat satu lagi, yuk teman-teman bisa lihat. Nah, ayat Wahyu pasal yang ke-20. Wahyu pasal yang ke-20. Nah, ayat yang ke-11. Hukuman terakhir, ya kan? Judulnya hukuman terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tulis dalam kitab itu. Jadi nanti parameternya itu adalah Yesus. Yang kedua kitab kehidupan, the book of life. Nah ini akan jadi parameternya kita bisa masuk surga atau enggak, ya kan? Nah kalau ada teman-teman misalnya tanya, ini jadi perdebatan lagi nih. Kalau gitu iya di luar Kristen, mana dong? Apakah mereka bisa masuk surga? Nah menurut ayat ini orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan bukan kitab kehidupan loh, tapi apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Saya nggak tahu sih kitab-kitab ini apa. Ada orang yang menafsirkan itu bisa jadi kitab-kitab setiap agama. Dan mereka akan dihakimi menurut kitab-kitab mereka. Itu adilnya Tuhan. Kita juga akan diadili. Dan kalau kita ditanya, bisa nggak kamu ngelakuin Alkitab? Kalau kita mau jujur, ya enggak. Enggak bisa, ya kan? Kita nggak akan bisa ngelakuin Alkitab. Tapi yang membedakan kita tuh punya itu yang menjadi satu perbedaan. Itu menebus. Itu yang apa ya? Ceritanya anugerahnya kita tuh di situ. Yang buat kita tuh nggak sanggup jadi sanggup masuk surga. Yang buat kita tuh harusnya nggak layak masuk surga jadi masuk surga. Karya salib. Nah itu yang paling jadi krusial membedakan. Nah teman-teman hari ini kalau misalnya teman-teman, kalau saya sudah percaya Yesus berarti saya otomatis dong masuk surga. Wait, tunggu dulu. Setelah kamu percaya Yesus, apa yang kamu kerjain? Kalau kalian hari ini mulai kompromi dengan dosa, hidup dalam dosa, akan ada satu hitung-hitungan yang berat di situ. Karena kita percaya tapi kita hidup dalam kegelapan. So hari ini gini, saya percaya Tuhan itu akan memampukan kita untuk hidup kudus. Ya. Dan mungkin kita ada jatuh bangunnya, tapi please jangan hidup dalam. Ya. Nah, kalau kayak kita percaya sama Yesus, itu tiket kita. Please jangan hilangkan tiket itu apapun harga. Mungkin iya kita akan dalam perjalanan kita akan jatuh, tapi kita akan terus maju. Tiket itu. Someday kita akan kumpul lagi di. Amin. Kok ada tambahan mungkin kok buat teman-teman menguatkan mungkin, menyemangati. Teman-teman mungkin saya pribadi itu saya suka seperti yang ini ya. Nyelidiki terus surga itu kayak apa ya. Tapi jangan sampai puas cuma bilang, oh ya surga itu ada. Yuk punya satu kerinduan. Tuhan, aku mau selesaikan panggilanku. Teman-teman hari ini nggak cuma cukup kita biasa-biasa saja, pokoknya percaya Yesus selesai enggak. Tapi yuk selesaikan panggilan kita. Saya percaya saya nggak
Saya nggak mau ada di luar. Kalau masuk surga, wis lah emperan juga oke lah gitu kan. Enggak. Saya mau masuk yang di utama. Saya mau masuk di kota Yerusalem. Nah, teman-teman, yuk selesaikan panggilan hari ini. Rasanya berat. Ada banyak ya. Nah, percaya. Someday kalau kita lihat surga itu ada. Hati-hati, kalau surga nyata berarti neraka juga nyata. So be careful. Belajar. Oke, thank you Bram buat waktunya. Kayak teman-teman, biar saya kasih satu fakta di sini. Wah, tema yang kita bahas ini itu tema yang di request sama teman-teman loh. Ada salah seorang teman kita yang nge-request bahas surga dong. Bahkan dia juga sempat ngelisin beberapa pertanyaannya itu juga dari teman kita. Nah, mantap. Jadi buat teman-teman yang teman-teman yang penasaran gitu tentang hal-hal, misalnya nih teman-teman penasaran kalau sekarang udah bahas surga, penasaran neraka tuh kayak gimana. Nah, boleh juga teman-teman boleh usulin hal-hal yang teman-teman kepo, nanti akan kami usahain, kami jawab di sini, kami ulas di sini gitu. Bisa melalui komen di bawah, bisa juga langsung DM ke Instagram kita @yut.siloh. Yes, dan buat teman-teman juga yang rindu memberkati, teman-teman yang lain bisa share video ini dan nantikan video-video kami yang lain yang bisa jadi berkat buat kalian. Amin. Juga bisa memberkati teman-teman kalian juga. Jam 5 sore setiap hari Sabtu. Nantikan ya teman-teman, dan sampai jumpa besok di surga. Bareng-bareng besok ya. Jangan besok. Maksudnya itu someday di surga. Ya, gitu aja. Terima kasih GBU. Ya, God bless, dadah.